kita sama-sama membaca basmalah. Ini waktunya udah lewat sebetulnya Pak Ustaz. Jadi tanya jawabannya langsung. Jadi untuk membersihkan waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Pak Ustaz untuk menyampaikan materinya. Saya sampai jam 1 kan ya. Bicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Siang ini di penghujung bulan Syawal kita bisa kembali bersilaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita tetap Allah berkahi, menjadi pemeran timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya udah selesai itu aja ngomongnya, ya udah atur jawab soalnya. Kalau saya panjangin nanti bingung jawabannya. Apa kabar iman antum siang ini? Alhamdulillah. Kok gak ada yang bilang meningkat gitu ya? Jangan pas-pasan Pak. Surganya mau yang mana nih? Baik, karena masih momentum Syawal, masih penghujung ya, masih pucuknya udah dari Idul Fitri. Sebenarnya saya ingin kita berbicara lebih kepada keakuan atau kekitaan atau gue banget. Saya ingin bertanya kepada antum, siapa yang sampai hari ini sholat tahajudnya sudah bolong 2 kali, angkat tangan. Sholat tahajud sudah bolong 2 kali ada? Lebih. Oh, lebih. Kenapa tuh Mas? Baru 2 kali. Baru 2 kali maksudnya. Kan bulan Ramadan tanyanya terawihnya bolong berapa kali gitu kan? Nah sekarang di bulan Syawal tahajudnya sudah bolong 2 kali, angkat tangan. Lebih. Gak ada berarti full semua. Oh lebih. Lebihnya berapa nih? Siapa yang tilawahnya sampai hari ini sudah sampai ke juz 17? Juz 17. Atau sudah juz 30? Insyaallah. Insya Allah gimana nih? Baru surah keempat, alhamdulillah masih ada baca. Siapa yang saum Syawalnya terlaksana semuanya 6 hari? Insya Allah. Angkat tangan. 6 hari full. 1, 2, 3. Insya Allah. Oh, hari ini terakhir. Mau buka bareng sama saya nanti. Tapi kita harus kesaikin. Mau nggak? Insya Allah sudah beneran ini. Puasa loh. Baik, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena seingat saya kemarin kita sudah setengah sepakat bahwa tema Ramadan bersama saya adalah Inspiration to be Champion. Ya, Ramadan menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi pemenang. Dan mestinya eksistensi kemenangan kita dalam bentuk Idul Fitri, momentum ini kita manfaatkan betul. Saya tuh sekedar cerita ya. 2 hari ini ngetik materi untuk konten provider tentang haji. Dan ternyata di sana lagi-lagi ada kalimat yang gue banget. Penulis itu di sana mengatakan, manfaatkan betul momentum berhaji karena dia adalah potensi besar di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda suci seperti bayi yang baru lahir. Ini menjadi potensi besar untuk seseorang melakukan amal-amal kebajikan di masa yang akan datang. Padahal sebelum membaca buku itu, karena memang tuntutan nanti buat content provider, saya sudah sering mengatakan kepada audiens bahwa Idul Fitri itu momentum yang sangat berharga. Jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Karena dengan kita Idul Fitri, itu kita punya potensi yang besar. Kita ini gak punya dosa sama sekali. Dalam keadaan seorang mukmin dia tidak punya dosa sama sekali, jangan omongannya, getaran hatinya saja diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya kebanyakan orang tidak mengerti atau tidak mengetahui, bahkan tidak mau tahu tentang potensi besar ini. Maka saya nanya lagi ke antum,
selama bulan Syawal ini atau di tank 1 Syawal kemarin, doa apa yang sudah antum mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak, ya kebanyakan. Padahal saya mati-matikan dari sebelum Ramadan, setting doa kita. Kan di materi-materi saya sudah saya sampaikan. Golkan satu mimpi dan kristalisasikan mimpi besar itu supaya bisa menjadi nyata. Kalau bukan bulan Syawal, paling tidak di bulan Dzulhijjah. Ini harus. Nah, ini belum terlambat. Ya, kita harus punya settingan mimpi yang besar itu. Nah, kemudian mimpi yang besar dari yang kita lakukan, karena yang namanya Idul Fitri bukan semata-mata kembali fitrah dalam arti fitrah artinya apa? Iya, bukan saat itu saja, gitu kan? Fitrah di sini maknanya nanti bisa dua. Fitrah yang pertama artinya adalah memang kembali terjadi penguatan tauhidullah di dalam dada kita. Jadi sadarannya adalah surah Al-A'raf ayat 172. Ada yang mau baca Qur'annya? Dikasih? Atau buka silahkan. Dicocokin ya. Materi saya mah belum jauh-jauh, ya pokoknya masih seputar itu aja ayatnya. Surah Al-A'raf 172. Boleh antum baca silahkan. Kita lihat bagaimana penegasan dari Allah Subhanahu wa taala yang tentang penguatan tauhid yang ada pada dalam diri kita manusia. Ketemu Mas? Belum? Surah Al-A'raf itu surah 7 halaman 160. Berapa di sini sebentar biar ketemu ayatnya langsung. 152 benar? Kalau di saya 174. Biar ayatnya langsung ketemu. Yang ayatnya 172 itu halamannya di 174. Boleh dibaca kalau sudah ketemu? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak mengeluarkan anak keturunan Adam dari sulbi mereka. Wa ashhaduhum ala anfusihim, dan Allah meminta kesaksian dari jiwa-jiwa mereka itu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala syahidna, jiwa-jiwa itu menjawab, atau jiwa manusia itu menjawab, iya ya Allah, kami angkat saksi terhadap keesaanmu ini. Ya, jadi yang namanya Idul Fitri artinya adalah kembali penegasan kepada tauhidullah, ya wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala itu kita pertegas. Makanya ketika Idul Fitri orang melafazkan kalimat-kalimat takbir. Bagaimana lafaz kalimat takbirnya? Langsung yang tengahnya dong, la ilaha illallah wallah. Nah gitu. Ada kalimat la ilaha illallah, dan itu hadis Nabi. Artinya semakin memperkuat bahwa Idul Fitri itu penegasan la ilaha illallah. Tidak ada yang dianggap penting dan dipentingkan oleh kita manusia sehingga kita rela didominasi oleh sesuatu itu, kecuali sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka penegasan lainnya adalah Allahu Akbar, Allah yang besar, bukan egoisme kita yang besar. Di 10 hari yang terakhir kita disunahkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW untuk meluruhkan keakuan kita, egoisme kita melalui amalan yang disebut dengan i'tikaf.
Jadi makna iktikaf itu adalah meluruhkan egoisme pribadi kita diganti dengan tanda kutip egoisme Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kembali Idul Fitri adalah orang yang meluruhkan keakuannya, meluruhkan egoisme pribadinya, dalam saat yang sama ia menegakkan egoisme Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjamin hidup dan kehidupan kita, Allah yang menjamin penghidupan kita, bahkan dunia dan akhirat kita. Bahasa sederhananya, sebenarnya kalau dipikir-pikir, Allah itu capek ngurusin kita. Kita mah enak, cuma suruh kerja doang, gak suruh mikir banyak-banyak. Yang bikin ribet itu kita sendiri. Aduh besok gimana ya? Aduh kayaknya gak diangkat-angkat gimana ya? Pusing saya, aduh mau habis nih kontraknya nih. Aduh gaji sekarang cuma 12 bulan gaji doang, gak ada bonus nih. Yang pusing begitu kita apa Allah tuh? Kita bikin pusing sendiri, padahal Allah udah jamin. Gaji kata perusahaan cuma 12 bulan gaji. Yaudah jalanin aja. Yang repot ngurus itu Allah. Allah bilang, kata Allah itu dalam surah Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Semua yang di langit dan di bumi minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kula yaum huwa fisa'an. Setiap hari dia Allah dalam keadaan sibuk. Jadi sibuk yang repot itu adalah Allah. Ya Allah rela merepotkan dirinya demi menjamin kebutuhan-kebutuhan kita. Maka di Al-A'raf 172 ini disebut tauhidnya adalah tauhid rububiyah. Dalam kehidupan dunia ini kita dikasih nikmat tauhid rububiyah. Kita mendapat nikmat rububiyah Allah itu bentuknya adalah sandang, pangan, papan. Persoalan papannya masih ngontrak dan urusan lain. Tapi yang jelas kan alhamdulillah kita tidak jadi gembel. Itu bukti bahwa rububiyah Allah Subhanahu wa taala berfungsi dan kita telah menegaskan itu sehingga Idul Fitri mestinya menjadikan kita orang-orang yang kuat dalam tauhidullah. Arti lainnya adalah kita menjadi orang yang tidak risau untuk sekedar memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tempo hari selainnya sudah ada. Tidak ada yang melantang di permukaan bumi ini satupun binatang itu kecuali sudah ada rezekinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita tertanam keyakinan seperti ini? Sudah? Insya Allah. Masih adakah di antara kita yang risau tentang penghidupan esok hari dan masa yang akan datang? Ada yang terkadang, ada yang banyak. Idul Fitri mestinya sudah gak ada lagi. Dan ingat, ciri orang yang Idul Fitri dalam arti sukses mendapatkan berkah ibadah Ramadan, sukses mendapatkan Lailatul Qadar adalah begitu Idul Fitri hatinya sudah tenang terhadap kehidupan dunianya. Ini juga tidak berlebihan karena salafus soleh sudah menjadi pelaku dalam sejarah sehingga mereka mengatakan, salah satu di antaranya adalah Syahid Hasan Al-Banna, beliau mengatakan, aku tenang karena rezekiku ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak pernah cemas dan khawatir karena setiap rezeki sudah tertulis namanya, sehingga aku tidak pernah khawatir kalau rezeki itu tertukar dengan yang lainnya. Sudah. Jadi kalau untuk sandang pangan papan doang mestinya tidak usah risau. Begitu. Saya kemarin tertarik juga di sebuah kantor. Saya bertanya kepada jamaah dan ingin saya lontarkan kembali di sini. Kalau begitu, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu motivasinya karena kita sendiri apa karena Allah? Iya, karena keikhlasan berarti karena kita sendiri apa karena Allah? Ulang lagi. Oke, kita akan lihat bukti bahwa nanti kita resah atau enggak di sini nih sebenarnya ini. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, motivasi kita mau berpegang teguh pada kalimat ini lebih karena kita, apa lebih karena Allah Subhanahu wa taala? Ya, ntar dulu nih, siapa udah jelas ya? Ya, yang baru datang nih, Mbak. Ketika kita mau meyakini kalimat la ilaha illallah, itu entah apa istilahnya, versinya, orientasinya lebih karena
Aku karena kita, apa karena Allah Subhanahu wa taala? Ya enggak ingat Mbak. Karena Allah. Benar. Bukan karena kita nih. Ya benar Mbak, terus Mbak. Jadi la ilaha illallah itu karena Allah, karena kita nggak tahu kapan mau mati gitu ya. Maksudnya kalau mati nanti kita mengucapkan la ilaha illallah. Oh, terus gimana? Susah ngomongnya. Ya Allah Mbak, lebih susah lagi klasik bumbu dapur Mbak. Bikin rendang Pak, bumbunya apa aja? Lebih rumit kan? Nah makanya pertanyaannya kan saya sederhanakan. Kita nih mau mengucapkan, mau yakin dengan kalimat la ilaha illallah, itu lebih karena memang kita atau karena Allah Subhanahu wa taala. Itu aja pilih. Karena Allah. Yang karena Allah katakan semuanya. Yang karena Allah. Ada yang abstain, gila-gila. Gimana masih abstain? Aduh, mau gak dikasih penilaian apa-apa sama saya juga. Anda angkat tangan atau Anda sembunyikan tangan, itu tidak akan menambah poin penilaian pekerjaan Anda. Percayalah, gak ada pimpinan kan? Nah, jadi kapan abstain gitu kan? Baik, pertanyaan dilanjutkan nih. Dan ini semakin akan membuktikan bahwa kita ini Idul Fitri, apa sebenarnya masih belum Idul Fitri? Atau kita belum ngerti Idul Fitri itu apa? Sehingga kita belum bisa memanfaatkan potensinya dengan sebaik-baiknya. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, katakanlah ini kita ya. Ini aku yang mengucapkan la ilaha illallah. Tadi kita mengucapkan karena Allah, ya kan? Allah nih. Dalam perjalanan menuju Allah, la ilaha illallah kita ini, Allah kemudian memberikan dua kemungkinan dalam kehidupan. Kemungkinan yang pertama, kita akan mendapatkan nikmat, kemudahan, ketenangan, rahmat, karunia. Wujudnya macam-macam. Bisa uang, bisa jodoh, bisa sehat, bisa ilmu. Tapi sebaliknya, tidak tertutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita nikmat. Yang pertama nikmat, yang kedua nikmat. Ya pakai kaf. Ya artinya ujian, kesulitan, kesukaran. Ya jodohku ada di mana? Gak ada jawaban-jawaban gitu kan? Nah, dalam kita mengucapkan la ilaha illallah, perjalanan menuju Allah, kita ketemu dua hal ini. Kita kira-kira mau pilih yang nikmat apa mau pilih yang nikmat? Nikmat. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Yakin yang pertama? Yakin. Maka kita gampang menjadi orang yang stres ketika ketemu nikmat. Dan itu artinya kita belum sempurna dalam Idul Fitri. Kenapa? Kita udah la ilaha illallah, tapi cara pandang kita masih tetap kita. Padahal katanya tadi la ilaha illallah karena Allah. Harusnya memandang nikmat atau nikmat itu tetap versinya versi Allah. Karena orang mau la ilaha illallah atau la ilaha illallah, orang kafir juga dikasih nikmat, dikasih nikmat kan? Betul? Kenapa kita pilihnya cuma nikmat? Itu karena kita la ilaha illallahnya masih versi tadi bilangnya Allah. Dan ketemu jawabannya, Idul Fitri itu harusnya begitu. Kita harus membuka cakrawala kita bahwa orang non mukmin, orang kafir pun dapat dua. Kalau untuk urusan ini gitu kan, kalau untuk urusan dunia, sandang, pangan, papan, lapang, sempit, penghidupan itu sama. Yang membedakan adalah la ilaha illallah. Tidak semua manusia bisa mendapat nikmat mengucapkan kalimat ini. Maka versinya harus versi Allah memandang sesuatu itu. Ini bukti bahwa kita Idul Fitri. Saya yakin di sini udah dapat semua, cuma kemarin belum ada yang jelasin aja kan. Versinya harus yang seperti itu. Itulah makna la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini makna singkat. Makna yang kedua,
bertolak dari penegasan la ilaha illallah dipertegas dalam surah Rum. Tadi saya sudah korek-korek, boleh nyarinya gampang mas, silahkan buka lagi. Kalau mau ganti yang lain boleh yang baca, kalau mau diteruskan nggak apa-apa. Surah Rum halaman 408, surah 30 ayat 30. Halaman 408, silahkan boleh dibaca. Ingat-ingat ya, Idul Fitri makna yang pertama, fitrah itu artinya apa tadi? Ulang lagi nih, tadi penjelasan barusan. Idul Fitri kan artinya kembali suci. Ya, suci itu kita artikan balik lagi di lugha Arabnya adalah fitrah atau fitri. Fitrah kita artikan yang pertama tadi artinya adalah penegasan terhadap la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Artinya orientasi kehidupan kita memandang nikmat atau nikmat harus versi Allah. Ingat-ingat kami saya bilang, penegasan la ilaha illallah itu makna Idul Fitri. Saya atau kita semakin yakin, semakin tegas, tidak boleh ada yang saya anggap penting dan dipentingkan oleh saya sehingga sesuatu itu mendominasi saya, kecuali sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, boleh Mas dibaca ayatnya? Ya. Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lid-din hanifa. Fitratallahi allati fatarat nasa 'alaiha. La tabdila illa dzalika lid-din dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu pada agama yang lurus, pada din yang hanif, yaitu din Islam. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Inilah ketetapan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ditetapkan dalam keadaan berdin Islam. Artinya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa fitrah kalimat la ilaha illallah, alastu birabbikum tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika dinul qayyim. Inilah ya, bukti bahwa agama yang kokoh itu. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Ini penegasan dari Al-A'raf ada di sini. Namun kalimat yang berbunyi fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha, inilah ketetapan Allah, maka berarti fitrah atau fitri yang kita sebutkan ini makna yang keduanya, kalau tadi adalah penegasan la ilaha illallah, makna keduanya fitrah di sini adalah sunatullah, hukum alam yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita semua. Karena kita hidup di alam mana? Kita hidup di alam mana? Alam dunia. Karena kita hidup di alam dunia, setelah kita meyakini la ilaha illallah tertanam di dalam hati kita, maka dibutuhkan action yang selaras dengan sunatullah dalam kehidupan alam dunia. Ya, penjelasan berikut sudah pernah saya sampaikan juga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini dalam keadaan bergerak dan berkembang. Tidak ada yang diam dalam kehidupan ini. Meskipun kita sedang duduk seperti ini sekarang ini, ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuh kita. Organ dalam tubuh kita bergerak, jantung, paru-paru, ginjal, lambung, itu bergerak. Bukan hanya berkembang dan bergerak, tetapi juga pergerakan ini menimbulkan regenerasi di dalam setiap waktu dan keadaan. Protein-protein di dalam tubuh kita ini bergerak. Kenapa? Karena setiap saat ada ribuan, bahkan jutaan yang mati. Sehingga Allah
mendatangkan protein baru untuk mengganti protein yang mati menjadi kulit baru. Protein yang mati kalau kita mandi digosok badan kita keluar, nah mati namanya daki itu udah. Jadi kalau orang bergerak, kalau orang diam tidak bergerak dia disebut hanya jangan mau diem gitu kan. Yang bergerak itu sel kulit yang hidup, yang protein yang masih segar. Nah, kalau protein yang sudah mati dia akan diam, didorong oleh temannya. Kalau orang dia berarti dia disebut. Nah, di sini nih ya perlu kita lihat sunatullah. Kulit bumi kita mengalami penebalan. Konon kabarnya rata-rata per tahun kurang lebih 4 cm. Ini pertanda bahwa bumi kita berkembang, bergerak. Jarak benda-benda tata surya kita itu setiap tahun mengalami penjauhan satu sama lain. Itu pertanda bahwa gaya gravitasi juga berkembang, bergerak. Dan seterusnya. Inilah sunatullah. Maka di dalam kita memegang kalimat la ilaha illallah, meyakini kalimat la ilaha illallah, tidak bisa kita kemudian mengatakan saya pegang dengan la ilaha illallah dan saya simpan saja di dalam hati saya. Artinya apa? Potensi kalimat ini dibiarkan tertidur di dalam diri kita, itu sayang. Tidak sesuai dengan sunatullah. Sebab apa? Ketika potensi la ilaha illallah tertanam di dalam hati kemudian dibiarkan diam, tidak berkembang, ibarat benih, ibarat kecambah, maka dia tidak akan pernah tumbuh tunas. Lambat laun juga akhirnya jadi daki juga. Ada daki la ilaha illallah. Dia Islam tapi tidak potensial. Dia Islam tapi Islam. Nah, ente nyebut bukan saya kan? Jadi seperti itu dampaknya. Maka orang Islam yang berla ilaha illallah tetapi la ilaha illallah dibiarkan potensinya diam, dia akan diombang-ambingkan oleh kehidupan. Anda tahu kenapa setiap peristiwa kekerasan di Indonesia belakangan selalu dijustifikasi itu teroris dan selalu ditempelkan kepada kita kaum muslimin? Salah satu penyebabnya adalah potensi la ilaha illallah di dalam dada kita dibiarkan tidur. Dan ini sudah menjadi deklarasi kaum kafirin yang diabadikan oleh Al-Quranul Karim. Surah Fussilat ayat 23 Allah menyebutkan wa qala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, mereka itu pesan satu dengan yang lain, saling SMS-an mereka satu sama lain. La tasma'u li hadzal Qur'an, ya BBM kata beliau. Jangan kalian sungguh-sungguh mendengarkan Al-Qur'an. Wal ghafihi, dan bikinlah kegaduhan di dalamnya. La'allakum taghlibun, agar kalian bisa mengalahkan, menghancurkan, meredam potensi la ilaha illallah kaum muslimin. Itu Al-Qur'an yang bicara. Dan itu pesan orang kafir. Aktualisasinya di tahun 1939 Zwimmer berceramah di hadapan para misi, di hadapan para seminari. Zwimmer berkata sambil memegang Al-Quranul Karim, ketahuilah wahai anak-anak Allah, kalian adalah penggembala domba-domba yang tersesat. Kalian tidak akan bisa mengalahkan kaum muslimin selama benda ini, di tenteng Al-Qurannya, masih ada di dalam genggaman mereka. Muncul salah seorang seminari merebut Al-Quran, dirobek-robek, disebar di angkasa. Kata Zwimmer, bukan itu yang aku maksudkan. Al-Quran dirobek kagak ngaruh. Kemarin Al-Quran mau dibakar, gempar kita. Tapi setelah Ramadan udah dibaca lagi. Bahkan Ramadan ada yang gak khatam sama sekali Al-Qurannya. Tapi dengar Al-Quran mau dibakar, oh hebohnya luar biasa. Gempar dia. Sepertinya ars sudah berguncang begitu. Boleh-boleh saja seperti itu. Tetapi kata Zwimmer kagak ngaruh. Mau dibakar, mau dibuang di WC, di kloset, kagak ngaruh. Yang penting adalah cabut dari dada-dada mereka sehingga mereka menjadi orang yang tidak punya sensitivitas tentang nilai-nilai Al-Quran. Wal ghafihi, bikin kekacauan, bikin aktivitas-aktivitas yang menjauhkan mereka dari Al-Quranul Karim. La'allakum taghlibun, pasti kalian bisa menghancurkan mereka.
makanya dituduh teroris. Tenang-tenang saja. Bahkan sebagian ketakutan, sebagian lagi percaya betul, ya memang ada si teroris. Wah parah, emang gawat nih. Ya memang ada, tapi itu bukan kita, bukan kaum muslimin. Nyaris tanpa satu orang pun yang berani mengatakan dengan lantang itu adalah kaum di luar Islam. Gak ada. Bahkan di negeri yang mayoritas muslim ini, begitu JW Merot kedua meledak, buru-buru kepala negaranya bikin konferensi pers. Intinya malah dia minta perlindungan, saya yang diancam. Jadi bukan rakyat ngadu ke presiden, presidennya ngadu ke rakyat. Unik lagi kasus kemarin, begitu sistem lagi mau rame, mau diselesaikan, ada bom mobil meledak di Bekasi. Sore harinya polisinya yang ngadu ke rakyat. Bom ini diarahkannya ke polisi. Jadi kalau polisinya yang ngadu ke rakyat, rakyatnya ngadu kemana? Padahal negara ini mayoritas muslim, tapi penjaga keamanannya ngadu sama yang dijagain. Kalau di pepatah pagar makan tanaman, jadi tanamannya dimakan, dia ngadunya sama tanaman aja, tanamannya kan sama siapa? Masa pagar bilang, tanaman, nih kebo mau makan saya gimana nih? Begitu. Kata tanamannya, gimana gue tahu? Coba. Padahal mereka juga adalah orang-orang yang berla ilaha illallah, tapi mereka dijadikan sebagai sapi perah. Bahkan kemudian cetolilo-lilo dengan gamblang pensupport dana terorismenya bilang, kata Australia, Densus 88 sudah saya kasih uang sekian miliar, mana laporan pertanggungjawabannya? Oh, bosnya ngomong terang-terangan. Jadi yang bikin teror sebenarnya siapa? Asal ada masa teroris yang bergerak Densus 88 di blow up oleh berita. Kita bukan resah justru oleh bomnya yang meledak, kita resah cara Densus 88 menangani terorisme. Kenapa bisa terjadi? Karena la ilaha illallahnya potensinya dibiarkan tidur oleh kaum muslimin. Mereka punya senjata yang sangat ampuh. Coba tonton wayang Jawa. Ada tokoh yang namanya disebut sebagai Sunan Kalijogo, punya senjata Kalimusodo. Itu senjatanya kalimat syahadatain. Dan dalam kisah pewayangan ini Sunan Kalijogo sakti mandraguna, tak terkalahkan. Pernah nonton wayang? Saya yakin tidak. Anda lahir di atas tahun 70-an. Itu menang terus. Artinya apa? Kalau orang memegang kalimat la ilaha illallah, dia pasti menang sebenarnya. Cuman ini orang punya senjata gak ngerti makainya, ibaratnya begitu. Makanya kata Zimmer kagak ngaruh Quran mau dikasih ke mereka berkepok-kepok, silahkan kasih aja. Gramedia setiap tahun mengeluarkan buku-buku tentang pergerakan Islam. Bahkan yang paling mengerikan adalah bagaimana Intel Mossad menyusun strategi penghancuran Islam. Kata orang Yahudi misalnya nih, biarin aja, gak bakal dibaca. Kalaupun beli juga disimpan doang. Coba saya pengen tanya, yang hadir di sini, siapa yang sudah membaca satu buku penuh khatam tentang Mossad? Angkat tangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak ada ya. Makanya kata mereka begitu, keluarin aja rahasia kita, ya kan? Keluarin aja tuh yang Mossad ke, yang apa? CIA ke, ya kan? Keluarin aja, nggak bakal dibaca sama kaum muslimin mah. Bagaimana strategi kita merekrut orang begitu? Ada yang tahu? Enggak juga. Allahu Akbar. Jangan-jangan di antara antum ada yang klien ya satu sama lain. Jadi mereka menjadi klien. Ya siapa yang direkrut berdua begini nggak tahu namanya. Itu kisahnya sangat tidak. Kayaknya suatu saat boleh kita bedah ya. Kembali lagi, ulang lagi. Idul Fitri artinya adalah penegasan la ilaha illallah. Makna yang kedua menyelaraskan dengan sunatullah, artinya hidup ini harus bergerak, berkembang, bawa kalimat la ilaha illallah. Wujudnya apa? Declare, tampakkan identitas keislaman kita. Yuk kita lihat tokohnya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama, tokoh ini hidup di masa Rasulullah SAW. Saya menyebutnya ini adalah gembong perampok pembela dakwah Islam. Pernah mendengar? Pernah mendengar?
Oke, kalau begitu saya ingin sedikit ulang cerita saya tentang survei di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa ada survei tentang kesembuhan bagi pasien penderita sakit jiwa, dan diindikasikan ada 3 jenis kelompok. Kelompok pertama terindikasi sudah mau sembuh dan dia memiliki kebiasaan bicara sudah. Kelompok kedua masih 50-50 kesembuhannya, punya kebiasaan bicaranya belum. Kelompok yang ketiga terindikasi masih lama sembuhnya, punya kebiasaan bicaranya nggak mau. Pernah dengar kisah ini? Belum. Berarti Anda tipe yang kedua. Belum kan? Ya belum sembuh. Sudah pernah mendengar perampok membela dakwah Islam? Takut dibilang yang kedua. Enggak, ini yang begini bercanda. Nah, perampok ini begitu jumawa karena dia sangat ditakuti oleh anak buahnya, disegani oleh calon korbannya. Kalaulah kita menyebutnya preman ini bukan preman kacangan, preman kelas atas. Jadi gayanya excellent. Kalau mau merampok, bukan menghadang kafilah dagang di tengah jalan kemudian peteng-peteng, bukan pasang badan begitu. Kalau mau merampok, ini preman cukup berdiri pada jarak tertentu, mengintai mangsanya, kemudian dia colek kudanya supaya kudanya meringkik. Begitu kudanya meringkik dari jarak tertentu terdengar oleh kafilah dagang, maka pemimpin kafilah ini akan menyerukan kepada anak buahnya berhenti. Kemudian dia turun dari kendaraannya, dia akan kutipi ke anak buahnya upetinya. Ayo sini cepetan. Penguasa wilayah ini minta setorannya, kasih. Ya sudah dapat, kemudian diserahkan. Kalau anak buahnya rebutan hasil rampokan, dia juga nggak kemudian serta-merta menggunakan senjatanya untuk mepet mereka, bukan. Beliau cukup dagang. Itu anak buahnya ngerti, Tuhan. Iya Tuhan aja yang bagi. Udah begitu. Namanya Abu Dar. Tinggalnya di suku Ghifar. Kelak di kemudian hari namanya digandeng dengan nama sukunya menjadi Abu Dar Al-Ghifari. Hebat preman ini. Kelas atas. Jadi nggak pakai kelas terik yang receh-receh gerepek-gerepek itu enggak. Nah, di mata Abu Dar Al-Ghifari, manusia lain itu tidak lebih dari seonggok daging ditopang kerangka dari tulang-tulang. Artinya kalau membuat beliau marah, yang namanya membunuh itu telang, nggak ada urusan, buang. Beliau begitu luar biasa, laksana Tuhan bagi sesama. Tapi suatu hari beliau mendengar ada seseorang mengaku dirinya Rasul, mengajarkan kalimat yang jika orang mengucapkan kalimat itu, maka kedudukan antara anak buah dengan pimpinan jadi setara. Kalimat ini menurut beliau cukup unik dan menggelitik. Kok ada ya orang cukup mengucapkan kalimat itu, kemudian kedudukan anak buah dengan bos jadi setara? Kalau di sini bos dengan kita setara nggak? Ya paling tidak masih boleh ngaji lah ya. Iya, paling tidak masih boleh ngaji. Anggap saja kita berarti di sini posisinya seperti Uwais Al-Qarni. Bosnya mah tetap ngaji, rumah tangganya baik. Kita upahnya segini-gini aja, tapi kita juga boleh ngaji. Ya kan? Uwais Al-Qarni. Jadi jangan khawatir, Islam sudah punya teladan yang lengkap. Jadi jangan pernah meratap, enak ya bos ya cuma memuting hasil keringat kita doang, kita mah gaji segini doang. Jangan khawatir, Uwais Al-Qarni juga dulu begitu. Makanya Uwais Al-Qarni tidak tenar di bumi, tapi tenar di langit. Kalau antum kerja di upah murah, itu antum tenar di langit, walaupun tidak tenar di bumi. Mau? Kalau nggak mau kenapa masih nongkrong di sini? Siapa yang nyuruh? Jangan dibilang Ustaz provokasi ya. Artinya kalau kita ikhlas menghadapi apapun gitu ya dalam hidup ini, semua jadi mudah gitu kan. Setiap orang sudah punya manzilah-manzilahnya, setiap nasib sudah ada relnya masing-masing. Nah, kembali lagi. Maka Abu Dar kemudian mencari orang itu, dan ternyata orang itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Begitu datang kepada Nabi, salamnya juga dengan gaya preman. Salam saudara sebangsa.
Ya kata Nabi, salah. Saya mendengar Anda mengajarkan kalimat yang kalau orang mengucapkannya kedudukan pimpinan dengan atas dengan bawah jadi setara. Betul? Betul. Nabi tersenyum gitu ya. Kalau bahasa bebasnya dari mana ente tahu gitu kan? Enggak, tapi yang sebenarnya seperti apa? Dia penasaran. Nabi kemudian mengatakan, ya, aku membawa kalimat kesetaraan dalam kehidupan. Dan jika seseorang mau mengucapkannya, maka dia mendapatkan upah yang jauh lebih besar dibanding kesetaraan itu sendiri. Oh ya, apa itu? Masuk surga, masuk jannah katanya. Jannah? Oh, yang banyak bidadarinya itu ya? Iya. Wah, lebih dari kesetaraannya? Iya. Saya mau ikut. Hanya dia Nabi dengan kalimat syahadat tadi. Nah, penulis sejarah mengatakan Abu Dar Al-Ghifari pada saat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu di dadanya serasa ada pancaran cahaya yang begitu dahsyat, yang begitu terang benderang. Dan sejak itu beliau merasa gemetar, mengakui selama ini arogansinya kepada anak buahnya, dan membayangkan betapa banyak orang-orang yang menjadi korbannya itu laksana seonggok daging disusul dengan kerangka tulang-tulang saja. Itu perbuatan yang sangat luar biasa biadabnya. Dan kemudian pikirannya mulai terelaborasi kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, sehingga beliau mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, hada kalimatut thayyibah, ini adalah kalimat yang baik. Kenapa tidak kau sampaikan kepada pemimpin-pemimpin Quraisy itu, supaya tidak ada lagi perbudakan, supaya wanita derajatnya diangkat oleh mereka. Ini kalimat yang baik ya Nabi. Kata Rasul, lama waqt ya Abu Dar, belum waktunya ya Abu Dar. Sebaiknya kau pulang saja ke kaummu, sampaikanlah kalimat ini, maka apa yang kau impikan akan menjadi kenyataan. Abu Dar pamit mau pulang, tapi ternyata di luar pengetahuan Nabi, beliau menyelinap di tengah kerumunan orang-orang yang tawaf di Ka'bah. Orang-orang musyrik ketika tawaf di hadapan Ka'bah itu aneh-aneh. Ada yang bugil, ada yang wanitanya cuma pakai rumbai-rumbai penutup buah dada dan sesuatu yang terletak di antara dua paha. Kemudian ketika tawaf kalimat talbiyahnya juga aneh. Mereka mengatakan harusnya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Versi saat itu mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik na'lam anta turid asyrik. Ya Allah, kami datang, kami sambut seruanmu, dan kami tahu engkau membutuhkan sekutu-sekutu. Sambil mereka mengangkat patung-patung. Melihat fenomena ini Abu Dar gemes, temperamennya naik. Ini dia nih yang bikin tertidur potensi mereka. Ada la ilaha illallah tapi pakainya patung begini. Bukannya la syarikalah malah membutuhkan sekutu. Ini nggak beres yang begini nih. Tidur potensinya. Maka Abu Dar segera mencari tempat yang tertinggi di salah satu sudut Ka'bah. Kemudian beliau berteriak lantang, Ayuhan nas, i'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka demi mendengar teriakan aneh dengan satu kalimat yang pantang disebut itu, wanita-wanita Quraisy yang sedang tawaf berteriak histeris, somebody help us please. Ini minta tolong. Kenapa? Ada kalimat tabu yang disebutkan, seperti film Harry Potter. Apa yang tabu disebutkan? Voldemort. Ya, Voldemort. Kenapa? Rupanya ini penguasa, ya kan? Dunia kegelapan. La ilaha illallah, orang Makkah bukan nggak tahu, wong mereka meyakini ajaran Ibrahim, ajaran Tauhidullah. Tapi kalimat la ilaha illallah tabu diucapkan. Kenapa? Kalau sampai itu diucapkan, bergetarlah singgasana para pemimpin suku saat itu, dan mereka tidak mau. Maka pemuda-pemuda Quraisy langsung datang dan memelorotkan Abu Dar dari tempat berdirinya. Dipukuli, begitu terjatuh kemudian diinjak-injak. Kembali pencatat sejarah menuliskan hidungnya yang semula mancung ke depan sampai amblas ke dalam. Ya, karena dihajar beramai-ramai. Abu Sufyan kemudian melihat peristiwa ini dan beliau berkata, Ista'inu suwaya, tunggu sebentar. Kalian tahu siapa yang kalian hajar beramai-ramai ini? Ini Abu Dar Al-Ghifari, pemimpin bahkan gembongnya perampok dari suku Ghifar. Kafilah dagang kita itu suka mengambil jalur suku Ghifar karena jalur itu jalur favorit. Jika sampai dia meninggal di sini, kaumnya pasti menuntut balas. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan kafilah kita kalau melewati suku Ghifar nanti.
Mendengar itu baru pemuda-pemuda itu mundur. Abu Sufyan bermaksud baik, menyadarkan Abu Dzar Al-Ghifari, menyiramnya dengan air. Uprah, gembong rampok, pergi ke perantauan. Kira-kira bawa uangnya banyak atau sedikit? Sedikit. Yang banyak di mana? Di kantong orang ya. Nah makanya Abu Dzar kemudian siuman. Begitu siuman di tengah keramaian, kira-kira apa yang pertama kali disebut? Coba bandingkan dengan orang kita pingsan di tengah keramaian, bawa dompet, bawa handphone, kira-kira begitu siuman apa yang pertama kali disebut? Dompet. Blackberry saya gitu ya. Abu Dzar Al-Ghifari ya, meskipun dia bawa uang yang banyak, begitu siuman yang disebut Aina Rasulullah, mana Rasulullah? Coba. Baru kemudian ada sahabat yang menemukan, dibawa ke Rasul, sampai di depan Rasul kan Abu Dzar, kan sudah saya bilang belum waktunya kalimat ini disebut di Mekah. Pulanglah ke kaummu, sampaikanlah kepada mereka, kau akan mendapatkan apa yang kau impikan. Pulang Abu Dzar. Beberapa waktu kemudian, ketika Rasul sedang berdiri di satu tempat, tiba-tiba dia datang dengan kudanya, klotek. Kemudian dia bilang, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habibullah. Wah, beda dengan dulu. Dulu salam pada saudara sebangsa. Iya saudara-saudara, salam kembali. Ya, sekarang Assalamualaikum lengkap ya Rasulullah, ya Habibullah. Ya Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abu Dzar, kaifah? Alhamdulillah ana bi khair ya Rasulullah. Ya Rasulullah, lihat di belakang saya. Pasukan berkuda siap membackup dakwah Anda. Pergilah ke dunia manapun dan kami akan selalu mengiringimu dengan kalimat La ilaha illallah. Abu Dzar Al-Ghifari, gembong perampok menjadi pengawal dakwah Islam. Yuk, kalau betul kita Idul Fitri, coba tanyakan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Kira-kira kalau kita perbandingkan, Abu Dzar saat berdiri di samping Ka'bah itu berislam sudah berapa tahun? Iya, baru beberapa menit yang lalu, benar. Baru beberapa waktu yang lalu. La ilaha illallah. Kita berislam sudah berapa tahun? Sudah seberapa bangga kita dengan keislaman kita, dan sudah seberapa siap kita membela dakwah Islam bandingkan dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari sudah berapa kali ketemu dengan bulan Ramadan? Belum. Oh, memang belum. Bandingkan dengan kita, sudah berapa kali kita ketemu dengan bulan Ramadan? Maka pertanyaannya, Abu Dzar Al-Ghifari cuma ngomong la ilaha illallah, ditonjokin sampai benyong. Kalau kita ditonjokin karena apa? Pernahkah karena kita mempertahankan kalimat la ilaha illallah, kemudian kita sampai mendapatkan ujian yang seperti itu? Bukan berarti kita nyari ujian, bukan. Tapi sebagai bukti bahwa seberapa terbuka sih kita bangga kepada keislaman kita. Itu tokohnya kembali di drop. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ada door prize-nya ya? Ada? Mana barangnya? Oh itu. Nah, ternyata yang mau bertanya ada door prize-nya nih. Enak banget ya Allah, nanya doang. Nah, ayo, ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, nanti buat saya boleh kan? Lanjut. Terus. Ah iya, silakan Mbak. Ini tadi yang la ilaha illallah karena kita mau mati ya Mbak ya. Ya Mas, boleh Mbaknya yang jilbab merah. Kalau dia serigalanya. Serigalanya. Ya kalau kerudung merah kan itu kan serigala.
tanya kecilnya. Maaf Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah, boleh dipanggil Saranis. Tidak poinnya Pak, mau nanya Pak Ustadz, untuk yang tadi masalah dibilang teroris itu, karena kan sekarang banyak ya Pak ya, setiap kayak pakai kayak gitu sedang diburu-buru gitu. Nah, maksudnya banyak fitnah, bukan mungkin belum mengetahui kebenarannya, tapi emang sekarang orang Islam jadi identik dengan adanya teroris. Nah, dan juga misalnya yang saya lihat teroris, tapi dia mungkin pingin membentuk negara Islam yang supaya tidak, karena kan mereka menilai pemerintah tidak becus atau mengurusi seperti banyaknya kemaksiatan misalnya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana Pak, teroris itu apakah mereka benar? Maksudnya mereka melakukan itu karena la ilaha illallah itu, atau karena mereka memang ambisi aja untuk membentuk negara Islam? Karena kan itu ada hubungannya Pak ya, la ilaha illallah. Karena kan mereka selalu dikit-dikit juga seperti FPI, kalau misalnya mereka mau bongkar atau kalau mereka mau misalnya kayak pernah kan yang di jalan tuh mobil pakai la ilaha illallah Allahu akbar, dipukul di itu. Nah itu menurut Bapak bagaimana? Udah itu aja deh Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini modal untuk door press kan? Mbak Nice. Jawabannya mau door press apa mau jawab? Oh, dua-duanya ya. Iya. Insya Allah jodohnya sudah ada. Tinggal open your mind, maka dia datang. Yang membuat jodoh susah datang itu karena hati kita tertutup sebenarnya. Ya kan? Maju mundur gitu kan. Kalau mau cari jodoh gampang. Pertama tentukan kriteria dan berilah batasan toleransi. Gitu. Kriterianya seperti apa? Toleransinya bagaimana? Toleransi yang terbaik adalah yang paling sedikit mencapai angka 70%. Karena kita mencari jodoh manusia kan, bukan malaikat. Ya jangan bikin kriteria gak ada toleransi sama sekali. Pokoknya saya perfect harus seperti ini. Kalau gak seperti ini tidak sama sekali. Ya gak ada manusia yang sempurna begitu. Oke, udah cukup ya jodoh. Yang kedua berdoa Mbak. Yang ketiga buka koneksi informasi. Ya jangan malu bertanya. Ya lewat siapa gitu. Bisa nanya lewat saya. Yang samping Pak Ustadz Sukeri masih jomblo apa enggak gitu. Oke, jawabannya adalah fenomena. Perhatikan baik-baik. Dalam kehidupan keberagamaan secara emosional, manusia itu cenderung memiliki dua potensi. Ya potensi dia bisa dalam potensi positif, beragama memang moderat sebagai umat dan wasatun pertengahan, dan ini adalah tuntutan agama Islam. Ada orang yang memang cenderung ekstrim. Begitu. Nah, di antara kaum muslimin yang ekstrim inilah yang kemudian ya secara kontekstual kehidupan dalam tingkat berbangsa dan bernegara dalam tingkat dunia, memang sebagian mereka ada yang menolak konsep demokratisasi. Ini dulu nih Pak alurnya. Halo? Iya, coba ulang lagi. Dalam perkembangannya kemudian Togut, saya menyebutnya begitu berlebih mudah, kekuatan setan dari kalangan manusia ada yang mencium ya aroma ekstremitas ini. Allahumma la taqulna bi ghadabika wa la tulikna bi adabika wa afina qabla dzalik. Apa artinya? Nah, dulu sudah pernah saya ajarkan di forum ini. Nah, yang ekstrim ini Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian, kemudian diciumi oleh intel Togut, kira-kira bisa dimanfaatkan potensinya untuk mengacaukan arah pergerakan kaum muslimin yang umatan wasatun ini. Jadi di seluruh dunia ini sebenarnya umat Islam yang lempeng-lempeng gitu ya, yang hidupnya moderat itu ada. Nah mereka yang ekstrim terpecah lagi, ada yang ekstrim moderat, sangat moderat sehingga ikut dengan aturan-aturan kafir gaya hidup barat,
yang kesannya seakan-akan Islam, ada yang kesannya Islam banget. Jadi semuanya itu sebenarnya adalah dalam konteks kita hari ini banyak yang polesan tidak asli. Itu ada yang dibikin ekstrim banget, sangat moderat, maka muncullah Ulil Absar Abdallah. Ya, mantan Menteri Agama Termedi Tahir itu Muslim moderat, itu kelompok itu tuh. Itu juga ekstrim juga sebenarnya. Karena bagi mereka semua agama sama, begitu. Dan itu juga teroris dari sisi ideologi sebenarnya. Nah, Togut memanfaatkan untuk mengacaukan yang lempeng-lempeng tadi Islam yang Hanif ini dengan kekuatan fisik pengeboman yang ekstrimnya disebut ekstrim kanan, ya, ekstrim ideologis yang menolak bingkai format negara yang konteks hari ini adalah demokratisasi. Itu dimanfaatkan untuk membomber. Itu aja Mbak sebenarnya. Jadi makanya harus kita berani tegaskan kepada diri kita, paling tidak kita mengatakan bahwa yang ngebom yang teroris itu bukan kita, bukan umat Islam yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah, bukan. Nah kalau pertanyaannya jadi kita harus bagaimana gitu kan? Bagaimananya adalah jawabannya ada pada manhaj Haroki, pada sistem pergerakan dakwah Rasulullah SAW. Silahkan baca bukunya karya Muhammad Munir Al-Ghibban. Itu manhaj Haroki, itu bagus. Begitulah sebenarnya dakwah. Ya, kita senantiasa harus pandai menempatkan posisi di setiap saat dan keadaan. Dalam keadaan sebuah negara damai seperti Indonesia, ingat Indonesia ini negara yang damai, masyarakatnya sangat ramah tamah. Dakwahnya adalah tawasobi hak, tawasobi sober. Itu bahwa penanaman akidah ideologi la ilaha illallah harus mendalam, iya, harus ditanamkan tanpa mengurangi semangat cinta tanah air. Nah ini yang penting, dan tempo hari memang agak terlupakan. Ya, kita muharib dakwah tahun 80-an hanya menanamkan ideologi la ilaha illallah yang kesannya transformer. Makanya tokoh-tokoh Islam yang tidak suka terhadap pergerakan Islam seperti ini kemudian menulis di media massa, ya, waspadai gerakan Islam transnasional. Begitu. Padahal kalau mau dirunut dengan jujur, aslinya agama Islam ya lokal. Karena kita keturunan siapa? Kita ini keturunan siapa? Kita ini keturunan Nabi dan Rasul. Kita keturunan siapa? Ibrahim. Kita keturunan Adam. Nabi Adam itu Islam apa non Islam? Islam. Jadi agama Islam tidak bisa dikatakan transnasional, gak bisa. Atau sebaliknya, kalau mau mengatakan Islam transnasional hanya karena menganggap bahwa nabinya Nabi Muhammad dan juga adalah orang Mekah, mestinya orang Islam yang menulis di media massa dan ini adalah tokoh Islam, ini juga fair dong. Sepanjang dia mengimani Muhammad sebagai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia juga transnasional. Dan di sini juga sudah teramat banyak kepentingan politiknya, Mbak. Oleh karena itu di Indonesia dakwah yang terbaik adalah tawasobil haq, tawasobil sober. Pak Ustadz, tapi saya gemas nih dengan fenomena pemungkaran. Saya ingin memberantas, tapi saya tidak tahu caranya. Cari tahu. Kemungkaran itu nampak ke permukaan, itu adalah kekerasan fisik. Betul? Kalau zina kemungkaran bukan. Berzina kekerasan apa kelembutan? Ya, sama seperti kekerasan, cuma caranya lembut dan tertutup, gitu kan? Meskipun kelompok lesbian, gay dan heteroseksual gitu ya, kemarin mencoba untuk kasar lewat blow up media massa seminar mereka begitu, tapi itu justru kemungkaran. Kemungkaran memang tidak bisa diselesaikan dengan tawasobil haq, tawasobil sober. Dia harus diselesaikan dengan al-amr, dengan yad, dengan tangan kekuasaan. Maka seorang muslim, umat Islam harus berpartisipasi dalam tampuk kekuasaan. Nah ini penting. Tinggal dilihat berarti konteks Indonesia demokratisasinya arahnya kemana nih? Oh berarti partisipasi di kekuasaan boleh. Maka kita harus masuk. Untuk bisa masuk ke kekuasaan lewatnya apa? Partai politik. Bikin dong partai politik. Begitu. Sudah bikin partai politik Pak Ustadz, gimana lagi? Ya udah, berdakwah terus. Jangan sudah berpartai politik yang dikirim politikusnya politikus yang benar-benar tikus. Ya sampai sana kayak Mickey Mouse dandan dulu kerjaannya, jangan yang begitu yang dipakai. Ya ganti, cari yang lain yang tulus-tulus.
Supaya apa? Fikrahnya terjaga. Nah, tinggal pilih nanti. Pak Ustadz, saya memang nggak mau begitu-begitu. Saya ini aja deh, simpatisan. Ya simpatisan tapi yang jelas. Simpatisan PDS. Ya lucu aja itu. Habis Pak Ustadz kalau PDS berarti alim-alim kan, Pak aktivisnya gak ada yang rokok. Iya, tapi fikih siapa yang diperjuangkan kan begitu kan? Nah di sini. Rasanya terjawab ya Mbak? Tinggal 3 menit lagi mau dilanjutkan? Ada yang mau nanya lagi? Ayo silahkan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sukri, saya Sukeri. Ustadz Sukri, saya ingin bertanya mengenai nikmat tadi. Nikmat, kalau tidak salah tadi disebutkan salah satunya adalah tantangan dan rintangan ya Ustadz ya. Iya, bila mana tantangan dan rintangan tersebut tidak kita hadapi hanya sesekali tapi berulang-ulang dan dengan pola yang sama. Apakah itu artinya juga kita sungguh sangat berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau ada hikmah lain yang ingin disampaikan? Sejauh mana kita bisa mengetahui jika memang itu adalah perbuatan dosa atau itu azab dari Allah? Sejauh mana kita bisa memperbaiki agar kita bisa kembali ke fitrahnya ya, seperti yang ingin kita berikan menjadi masuk surga, kemudian juga kembali ke fitrahnya setelah sebulan Ramadan, seperti itu. Terima kasih atas waktunya Ustadz Sukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kan? Dan disinilah enaknya punya suami beriman, Mbak. Orang beriman, pria beriman, kalaulah dia tidak mencintai istrinya, dia tetap menghormatinya. Ya, Pak. Jadi dihormati kan? Coba kalau suaminya gak beriman, kayak gitu aja, tinggal pergi aja. Bisa begitu tuh kalau gak beriman. Atau ditinggal kawin lagi nih. Nah karena ini suaminya beriman, dalam arti sebenar-benarnya, dia kemudian berpikir lagi, atau jangan-jangan begitu, saya sebagai qawam, sebagai pemimpin tidak berwibawa di hadapan istri saya, sampai kemudian istri saya kalau marah seperti itu. Atau jangan-jangan lagi ada kemaksiatan saya yang tersembunyi, begitu Mbak. Saya yakin secara sadar gak ada kemaksiatan yang saya lakukan, karena saya sudah tahu rambu-rambu hukum dalam kehidupan. Tapi mungkin ada kemaksiatan yang tidak saya sadari, sehingga itulah wujud kemaksiatan saya. Bahasanya begitu. Dan pemikiran ini memang buat dari banyak membaca. Para salafus saleh dulu ada yang begitu. Ada seorang ustadz mubalik tenar. Ada jamaah yang tergila-gila. Biasa rupanya tergila-gila bukan zaman sekarang aja sama ustadznya. Ya zaman dulu juga ada yang perempuan tergila-gila. Pak Ustadz excellent banget. Pak Ustadz sempurna dah. Kalau ngomong membuat saya meleleh. Pak Ustadz bersih, suci. Lagi kayak begitu, di depan rumah, istrinya di dalam lagi ngomong, yudanya. Kata ustadznya, bu, kalau mau tahu kekurangan saya, keburukan saya, tuh dengerin istri saya ngomel-ngomel. Itu bentuk kemaksiatan saya tuh betul. Ibu nggak biasa bermaksiat kan? Nggak perlu bu. Itulah bentuk kemaksiatan saya. Oh, jangan-jangan Allah sedang menghapus kemaksiatan saya lewat istri saya. Ternyata apa buahnya? Si alumni atau sahabat mulia kita ini belakangan kemudian rajin bertahajud hampir setiap malam, dan ibadah-ibadah sunnah lain dihidupkan. Ketika ditanya apa jawabannya? Iya, saya cuma khawatir kemarahan istri saya itu bisa menghapus amalan-amalan baik saya. Dan saya khawatir gara-gara dia kami bareng-bareng masuk neraka. Maka kalaulah itu tidak diampuni oleh Allah, saya berharap Allah mengampuni dia lewat amalan-amalan saya, sehingga paling tidak balance lah kehidupan rumah tangga kami. Saya tidak bisa mengatasi kemarahannya, tapi saya bisa mendekatkan diri saya kepada Tuhan saya. Saya akan memohonkan ampun untuknya di setiap malam yang terakhir. Ini suami baik apa baik? Mau cari yang seperti ini apa yang enggak? Kalau mau di sini banyak nih, ya tinggal pilih aja kan, sahabat-sahabat. Begitu Mbak. Jadi belum tentu itu selalu akibat kemaksiatan, dan tidak selalu yang namanya hambatan rintangan harus kita tinggal pergi. Kalau hambatannya kayak ini gimana? Bininya marah-marah mulu, ya kan?
Di saat na'udzubillah min dzalik, ada kisah lainnya tidak seindah ini gitu kan. Ada seorang ustadz nyari istrinya ustazah, lakon dijodohkan sama Allah, bertolak dari idealisme kan. Karena si ustadz ini ngebayangin sebaik-baik amalan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah adalah amalan-amalan yang dilakukan dalam keadaan berjamaah, dan sebaik-baik jamaah adalah dalam kehidupan rumah tangga kan begitu kan. Jadi si ustadz ini ngebayangin nanti pada jam sekian di waktu sekian akan tilawah bareng dengan istrinya, akan baca makturat bareng dengan istrinya, sepertiga malam yang terakhir akan tahajud dengan istrinya, siang hari akan puasa Senin Kamis dengan istrinya, dan seterusnya indah-indah. Dalam perjalanannya ternyata realitas tidak seindah mimpi awalnya. Kenapa? Begitu punya anak 3, istrinya tiap malam itu cuma tidur doang, kerjaannya gak bangun-bangun. Kenapa? Alasannya oroknya tuh kalau jam 11 terbangun, jam 2 terbangun, jadi lemes. Sementara dia punya pembantunya persis seperti idealisme dulu waktu menikah dan seperti istrinya waktu awal menikah. Setiap malam terdengar pembantunya itu tilawatil Quran. Sepertiga malam yang terakhir sholat tahajud. Lambat laun nih Ustaz itu menama pembantunya. Ya Allah. Iya kan? Singkat cerita terjadilah masalah dan pembantunya yang diusir. Coba, yang salah di sini suaminya apa istrinya? Jelas kan jadinya. Jadi para suami, kekurangan istri bukan berarti itu adalah selalu kemaksiatannya atau bermaksud menentang kita para suami. Tidak selalu demikian. Mungkin karena ada keterbatasan tertentu. Demikian pun juga para istri gitu ya. Kalau suaminya ada keterbatasan tertentu, itu pasti bukan disengaja. Kalau suatu saat pas istri gajinya pas-pasan, jangan bilang sama ibu, Bu, laki saya gajinya kurang mulu. Nanti izah suami bisa jatuh. Bisa-bisa nanti ibu mertuanya negor ke suaminya. Bener mas, gaji kamu gak cukup buat ngemanin anak saya. Laki-laki kalau udah ditanya begitu oleh ibu mertua, jatuh harga dirinya. Dan itu bisa menjadi potensi dendam di masa yang akan datang. Nah ini bicara masalah hambatan dan rintangan ya Pak ya. Artinya tidak selalu hambatan rintangan itu buruk. Yang bisa jadi itu sebenarnya Allah sedang membuka. Cuma kadang pintu hati kita nggak selalu terbuka dengan mudah gitu kan. Butuh proses yang lama. Sekali lagi, inilah pentingnya kita perlu banyak membaca Quran, perlu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali waktunya sudah lewat 9 menit di jam saya. Saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ustaz. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat buat kita semua. Dengan penegasan la ilaha illallah, insya Allah bisa meluluhkan keakuan kita dan juga menjadikan kita kuat dalam tauhid Allah. Insya Allah. Biar kita diridhoi pertemuan ini Pak Ustaz, saya mohon doanya untuk kita semua, sekaligus nanti ditutup dengan doa penutup majelis. Baik, kita sudahi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Tuhan yang Maha melihat, Engkaulah Tuhan yang Maha menatap, Engkaulah Tuhan yang Maha mengetahui dosa-dosa yang tersembunyi. Kami tanadakan milik dan muslimat, baik yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat. Robbana, sungguh kami senantiasa menganiaya diri kami sendiri. Masih kurang syukur kami ya Allah, jika dibandingkan dengan banyaknya nikmat yang telah Kau beri. Masih sedikit himpunan amal soleh yang berhasil kami raih, jika dibandingkan dengan panjangnya usia yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Masih sering kami menunda untuk segera bertobat dari segala maksiat yang kami perbuat, karena kami menyangka kematian kami masih lama menjelang.
Rabbana, sungguh tidak kau ampuni kami dan tidak kau kasih sayangi kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami. Belas kasihanilah ibu bapak kami ya Allah, sebagaimana ibu bapak kami telah mendidik kami dengan penuh cinta kasih di saat kami masih kecil. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina, wa aslih lana dunya allati fiha ma'ashina, wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'adina. Ya Allah, kami mohon kepadamu, perbaikilah untuk kami agama kami, yang bersamanya kami perkokoh seluruh amal-amal kebaikan kami. Perbaikilah untuk kami dunia kami, yang di dalamnya kami bekerja dan berusaha. Perbaikilah untuk kami akhirat kami, yang di dalamnya kami kembali untuk menetap abadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.